baru diomongin sampai baru 6 titel. Itu orang udah pada wah gitu. Iya. Jumpa kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Siang ini kita ketemu dalam bincang sore. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah di depan saya adalah mahasiswa program Doktor Hukum ya Universitas Borobudur angkatan ke-20 ya. Beliau saya undang pada sore hari ini adalah saya lengkapkan dengan gelar-gelarnya. Profesor Dr. Haji Gunawan Tangki Lisan, SE, MBA, SSOS, MSI, Eskom, MMSH, MH, Doktor Kandidat Hukum, dan saat ini juga Doktor Kandidat Ilmu Pemerintahan. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore, Prof. Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi di depan saya ini sudah juga berguru besar pada tahun 2006. Nah, Pak Gunawan ya, saya ingin bertanya nih, kok dengan gelar yang banyak ini memang ikut kuliah atau ngambil di pasar atau di Jalan Pemuda ini atau di apa namanya di Rawangun itu kan ada percetakan beli ijazah gitu. Oh, iya. Oke, gimana Pak? Bisa jadi. Sekolah Pak ya? Oh iyalah, sekolah. Jadi ingin saya sampaikan, kenapa saya sampai sekolah sebegini banyak? Karena saya ingin balas dendam. Oke. Jadi dalam arti yang positif. Baik. Ya. Jadi dapat saya sampaikan cerita sedikit bahwa sebelum lulus SMA itu saya ketemu tanya sama om saya, tante saya. Kira-kira ini saya harus apa setelah SMA? Oh, kamu kan harus kerja, iya. Kamu ikut kursus, ya. Ya udah, saya ikut kursus. Semua kursus saya ikutin. Ya, jadi dari kursus mengetik, ketikan saya itu 1 menit 120. Ya, terus dulu masih ada bon-a-bon, tata buku bon-a-bon. Saya ikut. Ya, setelah itu yang applied, misalnya kursus mesin, mobil, AC. Kursus AC itu dibagi 2, AC split sama AC window waktu itu. Kursus untuk lemari es, saya ikut kursus. Listrik, saya udah bisa jadi instalator, cuman tidak ngambil ijazah instalaturnya, tapi untuk kursusnya iya. Belum lagi kursus bahasa Inggris, belum lagi kursus komputer. Tapi pada tahun 1980, pada saat pembukaan pegawai negeri sipil, saya isi dong, Prof. Ya, surat lamaran, daftar riwayat hidup, kartu kuning, kartu kesehatan, ya, plus semua kursus itu saya lampirin. Ya, nah, pada saatnya saya dipanggil, Gunawan siap. Dulu belum pakai siap ya. Ya udah, ini surat lamaran oke ya. Daftar riwayat hidup oke. Ya. Kesehatan, surat kuning apa kan masih sampai sekarang masih kan sampai sekarang ya. Ijazah SMA. Kursus mengetik dibuang. Kursus tata buku buang. Dan semua kursus-kursus yang lain dibuang semua. Iya. Ya saya sampai kumpul-kumpulin begitu. Ya. Jadi yang tinggal cuma 5 lembar. Ya. Surat lamaran, daftar riwayat hidup, ijazah SMA, kesehatan dokter, sama surat kartu kuning, satu lagi ada kalau sekarang SKCK. Nah itu, akhirnya saya jadi pegawai negeri sipil dengan golongan 2A. Hanya berbekalan ijazah SMA. Iya, karena kursus-kursus itu tidak menjadi bagian untuk penerimaan pegawai. Iya, karena itu kan pendidikan non formal. Kalau pegawai negeri itu senangnya itu mereka itu syaratnya harus pendidikan formal, yaitu ya S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, itu yang membuat saya. Jadi itu yang membuat balas dendam. Ya. Bapak tidak mempunyai ijazah strata 1 yang mengakibatkan Pak Gunawan itu balas dendam ingin sekolah dan sekolah dan sekolah gitu ya.
Oke, tapi menarik loh tadi semua kursus diikutin. Berarti sebenarnya bisa ada pengiritan di rumah ini. Tidak Iya. perlu kalau AC rusak tuh panggil tukang servis gitu ya. Betul, betul. Atau kulkas rusak tidak panggil ini Betul. gitu. Apa seperti itu, Pak? Memang sampai tahun 90 masih iya. Oh, Tapi kalau udah ke sini udah nggak kepegang lagi. oke. Ya paling tidak ini kulkas kenapa nggak dingin saya udah tahu. udah tahu lah Kenapa nih listrik korslet yang simple aja. Rumah itu kalau korslet kita nyari korsletingnya di mana. Ah itu ada caranya. Seperti itulah yang simple-simple yang saya dapat. Terus kedua kalau mau pasang instalasi listrik ya instalator kalau bikin gambar saya bisa baca oke. minimal lah. Gitu. Oke. Yang saya tidak ikutin kursus ada beberapa. Masak. Tata boga nggak ikut ya? Karena dulu belum terkenal, sekarang- sekarang chef udah terkenal. Oh, chef terkenal, Pak, Iya. ini. Kedua salon, enggak ya. Oh, saya pikir kalau ikut salon juga melambai juga nanti, Pak. Sama menjahit enggak. Oh, oke. Jadi itu yang Jadi sifatnya banyaknya kursus adalah memang untuk di jiwa laki-lakinya, Pak ya, pada waktu itu ya. ya, biar Baik. maco. Pak Gunawan, saya panggil Pak Gunawan ya. Ya, Pak boleh. Gunawan akhirnya diputuskanlah sekolah ya. Ya. Dengan totalnya saya hitung itu ada 11 ya titel ya, 11 titel yang menyandang di Pak Gunawan. Nah, sekarang bagaimana waktu kuliah itu ya sehingga menjadi 11 itu apakah menjadi suatu beban ya dalam melakukan proses pendidikannya atau memang menikmati, Pak, waktu mengikuti perkuliahan tersebut? Ya. Sebenarnya segala sesuatu kalau kita bisa nikmatin itu, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ya. Saya kuliah yang pertama itu adalah yang makanya nyantel ilmunya itu adalah saya sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik. Sekarang itu namanya IISIP. Betul. Ya. IISIP. Ya, saya sarjana mudanya atau D4-nya itu jurnalistik. Oke. Ya. Nah, setelah itu berbekal ijazah D4, saya masuk ekonomi. Oh. Jadi saya sekarang masih bisa ya transfer of know-how itu ke universitas yang lain. Kalau ada transkripnya boleh. Boleh, betul. Memang. Dikonversi namanya. Dikonversi. Nah itu saya konversi masuk ke, saya ngambil ekonomi. Oke. Ya begitu selesai ekonomi, saya ngambil S2 di Filipina. Nah kalau tadi saya balas dendam, sekarang ini saya salah gaul. Oh. Oke. Karena begitu saya sudah sarjana ekonomi, saya salah gaul kok teman-teman saya ini dosen semua. Oke. Mau tidak mau aura dari dosen itu kan terpengaruh buat Betul, saya. Nah, saya diajak, ayo kita kuliah ke Filipina yuk. Ya saya kuliah di sana. Oke. Dan setelah saya kuliah di Filipina, ya saya sudah jadi pegawai negeri ya. Oke. Nah baru saya sesuaikan kepangkatan saya. Jadi itu akhirnya saya jadi golongan 3A itu tahun 96 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih pegawai negeri, Pak? Udah pensiun Pak. Oh, sudah pensiun ya. Oke. Dengan golongan terakhir Saya 4C. 4C. Bayangin Baik. dari 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C. Oke. 4A, 4B, 4C. Lalu saya lihat juga Bapak sudah guru besar. Ya, Tahun berapa Pak guru besar? 2006. 2000 Pak ya. Ya. Jadi Pak Gunawan ini guru besar dalam bidang apa, Pak? Saya sumber daya manusia, ekonomi. Oke. Ekonomi ya. Jadi di hadapan saya ini adalah juga seorang mahasiswa yang sedang kuliah ambil doktor hukum dan sudah bergelar guru besar. Nah, jadi sudah di tingkat tertinggi ternyata pendidikan itu masih kurang bagi Pak Gunawan. Sehingga Pak Gunawan memutuskan mengambil kuliah doktor hukum, Pak ya. Ya. Nah, alasannya kenapa Pak mengambil kuliah di doktor hukum? Jadi memang dengan perjalanan waktu semakin banyak umur kita kalau otak kita nggak digunakan lupa. Oke. Ya. Jadi terus kalau di rumah aja juga cepet tua. Oke. Jadi kalau seperti saya gini, Prof ngasih saya tugas gitu, mau nggak mau kan saya mesti bikin. Oh iya, udah deadline nih. Jadi ada yang harus dikejar gitu. Tapi kalau udah santai-santai di rumah gitu ya, waduh, agak jauh lah. Jadi jangan seperti itu. Oke, teman-teman sekalian bahwa perlu diketahui bahwa pada saat ini
Pak Gunawan ini ya sedang mengambil doktornya itu di 2 pendidikan. Satu doktor hukum, satu doktor ilmu pemerintahan. Nah, kedua-keduanya ini sekarang statusnya adalah kandidat. Jadi sangat luar biasa nih. Tapi yang bagi saya sangat surprise adalah Pak Gunawan itu kuliah doktor hukum. Jadi saya mengucapkan selamat datang dan selamat ke jalan yang benar, Pak. Ya. Amin. Ya, oke Pak ya. Apakah dengan banyaknya gelar pendidikan ini juga diikuti oleh keluarga Bapak atau anak-anak Bapak? Anak saya sementara baru S1. Oke. Ya memang karena COVID juga dia belum ingin melanjutkan lagi karena dia lebih senang kerja. Dan perlu diingat anak sekarang itu nggak mau diarahkan orang tuanya kau kuliah ini kuliah ini. Nggak akan. Betul. Ada pengalaman saya waktu dia masuk SMA. Itu saya arahkan kau masuk SMA di Tangerang Selatan ya karena saya tinggal di sana ya. Kau masuk SMA 1 ya, SMA-nya bagus. Dia masuk. Iya. Itu nggak sampai 6 bulan dia nggak betah, dia minta pindah. Ya oke, saya pindahin lagi ke SMA 3. Dia cuma 3 bulan di SMA 3. Ya. Lalu minta berhenti nggak mau sekolah. Loh. Ya, karena saya yang milih. Oh, karena pilihan bapaknya. Oke. Kira-kira setahun dia datang lagi, Pak, saya mau terusin sekolah. Oh ya udah, ini duit 100.000 kamu cari sekolah yang mana kamu seneng. Oke. Akhirnya dia sekolah di SMK 1. Nah itu baru dia ngambil. Ngambilnya tahu apa Pak? Iya. Boga. Oh, yang dulu belum sempat Bapak ikut kursus ya Pak? Jadi anak saya boga. Aduh. Jadi kalau bapaknya itu kuliah karena balas dendam, tapi anaknya ini nggak mau sekolah karena dipilihin oleh bapaknya. Oke. Dia ambil boga. Oke Pak Gunawan ya. Ya. Setelah Pak Gunawan kuliah doktor hukum, ini kan tentu akan berbeda dengan ilmu yang sudah diambil terlebih dahulu Pak ya. Kira-kira setelah kuliah hukum ini seperti apa Pak? Hubungannya dengan ilmu yang sudah Bapak ambil sebelumnya? Ya, kalau saya lihat secara pribadi ya, ada beberapa disiplin ilmu yang fleksibel. Dan saya lihat sendiri di lapangan. Salah satunya adalah ilmu hukum, sarjana hukum. Itu di pemerintahan sarjana hukum dipakai. Di mana saja, apakah dia di kepegawaian, apakah di biro hukum itu sendiri. Ya, jadi dia sangat fleksibel. Nah, kalau saya melihatnya lagi dari segi saya kuliah S3 ilmu hukum di Universitas Borobudur, memang kalau kita S3 itu kita sudah lebih dalam mempelajari filsafat. Jadi kalau teman-teman ada yang mengeluh itu, waduh filsafat puyeng ya, memang puyeng. Tetapi kalau kita sudah mengerti apa itu filsafat, membuat kita lebih wise, lebih bijaksana di dalam segala hal. Kalau kita di bidang hukum ya mungkin di dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi enjoy Pak ya, kuliah dokter hukum ini Pak ya? Iya. Apalagi di kelas Bapak ini saya lihat mahasiswanya itu bervariasi. Iya. Ada mahasiswanya berlatar belakang dokter, hakim, jaksa, entrepreneur, ya dan lain sebagainya. Pengacara ya. Bagaimana Bapak komunikasi juga dengan teman-teman selama perkuliahan Pak? Itulah keuntungan saya ngambil ilmu komunikasi. Jadi di dalam bersosialisasi saya tidak mengalami kesulitan. Tetapi basic bawaan orang itu dari awal lahir juga mempengaruhi. Apalagi kalau ditambah dengan ilmu komunikasi. Jadi saya juga ngajar komunikasi bagaimana public speaking dan lain sebagainya. Mau nggak mau kan apa yang kita ajarin kita mengerti dulu. Jadi prinsipnya tidak ada masalah dengan teman-teman. Kalau dosennya Pak gimana Pak? Selama kuliah di program dokter hukum, para pengajarnya? Kalau dosennya bagus ya, semua bermutu ya. Dan rata-rata pejabat-pejabat tinggi di eksekutif maupun di yudikatif ya. Karena ini kuliahnya online, ya kita tidak bisa bertatap muka dengan profesor gitu loh. Tapi kalau dengan Prof Sudan itu agak belum pernah ketemu lah, tapi ketemunya di Zoom.
nanti kita mengharapkan kalau sudah selesai ini COVID misalnya sudah aman ya kita bisa ketemu. Oke. Itu akan lebih mendekatkan antara mahasiswa dengan dosennya. Oke. Pak Gunawan, ya, ada nggak sebenarnya saran kepada teman-teman pemirsa dari Borobudur Hukum Channel ini bahwa pentingnya sekolah ya sampai ke jenjang yang sangat tinggi gitu ya dari S1, S2, S3? Iya. Jadi dulu ada pepatah sampai sekarang ya. Tuntutlah ilmu meskipun ilmu itu tidak bersalah sampai ke negeri Cina. Oke. Nah itu juga saya pakai. Lalu jangan malu berhenti menuntut ilmu. Maksudnya begini, meskipun kita umurnya sudah banyak, Iya. jangan malu dengan anak-anak muda atau junior kita. Karena yang namanya ilmu itu tidak melihat umur. Meskipun udah senior, kalau kita mau belajar ya kenapa tidak? Itu aja. Jadi belajar, belajar, dan belajar. Itu kata kunci sukses, Pak ya? Ya, betul. Jadi tidak salah Pak ya kalau kita dengan pendidikan yang sampai tinggi itu akan memudahkan kita baik dari jenjang mencari pekerjaan atau untuk jenjang karir. Mencari pekerjaan karena saya sudah kerja dulu baru kuliah ya. Oh, oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita punya beberapa disiplin ilmu. Seperti contoh aja sekarang, saya ngajar di beberapa universitas. Itu saya ngajar hukum, komunikasi yang jauh. Oke. Belum ngajar ekonomi, terus administrasi. Jadi saya 4 major itu saya ngajar semua supaya apa? Tidak lupa ilmunya yang ada sama saya. Gitu. Kadang-kadang juga saya juga kalau dikenalin itu titel saya panjang, itu baru diomongin sampai baru 6 titel. Itu orang udah pada wah gitu. Ya seperti itu. Jadi, sebenarnya ada beban nggak sih Pak dengan banyaknya titel ini? Itu yang tadi saya bilang. Bebannya itu ya pada saat dikenalin baru disebut sampai 6 aja. Itu orang-orang udah bisik. Makanya saya waktu saya WA Prof, ya mohon maaf ya ini saya bukannya. Iya. Saya sampai ngomong begitu. Ada 11 gelar gitu kan. Ya, jadi mohon maaf memang itu apa adanya. Makanya saya datangkan, saya untuk mencari kebenaran ya. Benar nggak nih Pak Gunawan mempunyai 11 gelar? Ternyata setelah saya cek memang berjumlah 11. Bahkan 12 kalau dipakai hajinya Pak ya. Amin. Udah. Baik. Selesai. Demikianlah obrolan sore kita dengan Profesor Dr. Gunawan Tangkilisan, SE, MBA, SSOS, MSIKOM, Eskom, MM, SH, MH, Doktor Kandidat Hukum, Doktor Kandidat Ilmu Pemerintahan. Terima kasih Pak Gunawan atau Prof Gunawan atas waktunya mampir di podcast Borobudur Hukum Channel. Baik, terima kasih sama-sama sudah diundang ke sini, menjadi suatu kehormatan buat saya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadikan motivasi terhadap teman-teman siswa khususnya yang mengambil doktor ilmu hukum di Universitas Borobudur. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada obrolan sore berikutnya. Salam.